Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Amma ba'd. Ada sebuah kitab berjudul Al-Mizanul Adil li Tamyizil Haqqi minal Batil, karya Abdul Qadir Isa, membahas tentang hasil-hasil orang-orang menempuh jalan sufi atau dikenal dengan thariqah, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hasilnya, satu, di kitab tersebut Al-Mizanul Adil di halaman 307, hasil yang pertama menempuh thariqah, jalan sufi menuju Allah. Satu, al-hubbul ilahi, dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis yang dikutip dalam kitab tersebut dari Sahih Bukhari, hadis nomor 6502. Di dalam hadis ini disebutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah berhenti hambaku mendekatkan diri kepada aku bin nawafili, dengan ibadah tambahan, yakni di luar fardu, di luar wajib, yakni ibadah sunnah, membaca Quran, berpuasa sunnah, bersedekah sunnah, dan lain sebagainya, hatta ukhibbahu, sehingga aku, kata Allah, mencintai dia, mengangkat dia sebagai waliku, walinya Allah. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, mengangkat dia sebagai waliku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan melindungi pendengarannya, akan memberikan kelebihan, kehebatan, keajaiban pada pendengarannya yang dipakai untuk alat mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjaga, memberikan keajaiban pada penglihatannya yang dipakai untuk melihat, dan seterusnya. Yakni Allah memberikan kekuatan, keajaiban, kehebatan, karamah yang muncul dari mata seorang wali, dari telinga wali, dari tangannya wali, dari kakinya wali, dari organ-organ wali. Subhanallah. Nah, ini karena wali ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hasil menempuh thariqah, jalan menuju Allah, jalan sufi, di kitab Al-Mizanul Adil halaman 308, al-kashfu, yaitu penyingkapan. Penyingkapan di sini didefinisikan oleh Abdul Qadir Isa di dalam kitabnya Al-Mizanul Adil
nurun yahsulu lis-salikin, sebuah cahaya yang diperoleh oleh orang-orang yang menempuh fi tariqis sufiyah, di tariqah orang-orang sufi, al-munar bil Quran was sunnah, yang diterangi, diberi cahaya dengan Quran dan sunnah. Yakshifu lahumul hujub al-maddiyah, yang cahaya itu membuka mereka tabir-tabir yang bermateri, wal mawani al-khissiyah, dan penghalang-penghalang yang indrawi. Fayarawna al-umur ala haqiqatiha, maka mereka bisa melihat perkara-perkara dengan hakikatnya, yakni tersingkap. Ba'udat tilkal haqa'iq am qurbat, apakah jauh kenyataan itu, apakah dekat kenyataan itu, tersingkap, bisa dilihat, yang pada umumnya manusia tidak bisa melihat. Ini adalah penyingkapan atau kasyaf yang dihasilkan dari studi tariqah, dari pengamalan tariqah, dari amaliyah tariqah, dari zikir tariqah. Bagaimana hal ini terjadi? Kasyaf itu memang ada, dan di sini di dalam kitab Al-Mizanul Adil dicontohkan adalah di halaman 308 adalah ketika Nabi Khadir meluruskan tembok milik dua laki-laki yatim, yang di bawahnya tembok itu ada harta yang tersimpan. Ini Nabi Musa tidak melihat, tapi Khadir ini bisa melihat kasyafnya itu. Maka beliau mengatakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan adapun tembok itu milik dua laki-laki yatim semua di sebuah kota, dan di bawah tembok itu ada harta yang tersimpan, hak kedua anak yatim laki-laki tersebut. Nah, ini di bawah tembok dan kelihatan Nabi Khadir melihat, dikasyaf, penyingkapan. Nah, ilmunya orang-orang sufi, ilmunya orang-orang thariqah itu banyak terinspirasi, mendapatkan berkah, kemudian mendapatkan karomah-karomah karena amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ini sangat-sangat cocok dengan apa yang dilakukan oleh Khadir alaihi salam. Dikuatkan oleh satu tafsir, yaitu tafsir Al-Basit karya Al-Wahidi di jilid 14 halaman 120, ketika memaknai wa ma fa'altuhu an amri. Khadir mengatakan, aku tidak melakukan semua ini, yaitu hal-hal yang ajaib yang di luar jangkauan Musa alaihi salam. Tidaklah aku melakukannya an amri, dari perintahku, dari kemauanku sendiri, bukan. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah bin Abbas menafsirkan, yuridu, bermaksud Khadir, inkashafa li minallahi ilmun, tersingkap pada diriku dari Allah sebuah ilmu, fa'amiltu bihi, maka aku amalkan ilmu itu. Nah, ilmunya Khadir inkashafa, kasyaf, dibuka, penyingkapan. Ini nomor 2. Nomor 3, yaitu di kitab Al-Mizanul Adil, hasil pengamalan studi menempuh jalan tariqah. Yang ketiga adalah al-ilham, memperoleh ilham. Apa ilham? Ma yulqa firru wal qalb, apa yang dilemparkan dalam hati, minal ilmi, sebuah ilmu,
bitariqil faidil ilahi, dengan jalan aliran rahmatnya Allah. Faid itu mengalir, aliran anugerah Allah dari Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunul ilham min qibalillah mubasyarah, dan ilham itu bisa terjadi dari Allah secara langsung, au biwasitati malakin minal malaikah, atau melalui perantara salah satu malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdul Qadir Isa di dalam kitabnya Al-Mizanul Adil litamjizil haqqi minal batil di halaman 309, bahwa ilham itu ada dalam Al-Quran. Beliau merujuk dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Mahmud Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Kitabnya ini Ruhul Ma'ani ada dua bagian. Ruhul Ma'ani pertama di Ruhul Ma'ani di juz 16 halaman 187, surat Toha ayat 38. Iz aukhayna ila ummika ma yuha, ketika aku wahyukan kepada ibumu Musa sebuah wahyu, yakni Allah memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menyelamatkan Musa, supaya bayi Musa ini ditaruh di sebuah peti dan dihanyutkan, dialirkan, dijalankan di sungai Nil. Nah, di sini kata aukhayna, Imam Al-Alusi mengatakan wal muradu bil ikha indal jumhur makana bi ilham. Di sini kata aukhayna, memberikan wahyu, menurut sebagian besar para ulama ahli tafsir, makana bi ilham, ini melalui ilham. Karena ibu Nabi Musa itu bukan nabi, bukan rasul, maka yang beliau terima dari Allah itu bukanlah wahyu, tetapi ilham. Kemudian ini yang dasar pertama. Kemudian yang menguatkan lagi kalau terjadi ilham itu dari ilham langsung dari Allah. Kemudian ilham yang melalui malaikat itu juga dikutip di dalam kitab Ruhul Ma'ani, yaitu tafsir Mahmud Al-Alusi di juz 24 halaman 121, yaitu surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kita Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turunlah kepada mereka para malaikat. Nah, turun di sini, malaikat turun menemui orang-orang yang istiqamah dalam iman, stabil dalam tauhidnya, stabil dalam imannya, stabil dalam Islamnya, stabil dalam ibadahnya, stabil dalam amal solehnya. Turunlah kepada mereka malaikat. Al-Alusi Ruhul Ma'ani, di dalam kitab Ruhul Ma'ani, di sini ditafsirkan malaikat turun indal ba'si, ketika besok bangkit dari kubur. Menurut Zaid bin Aslam, indal mauti, ketika mati. Malaikat sudah ikut berkontribusi untuk orang-orang beriman yang istiqamah. Ketika meninggal dunia, ada
bantuan muril dari malaikatnya Allah yang memberikan spirit, memberikan ilham. Wa fil qabri, dan ketika orang-orang istiqamah itu sudah masuk dalam kubur, wa indal ba'si, dan ketika bangkit dari kubur. Bagaimana? Tatanazzalu alaihim, tafsirnya, turunlah malaikat kepada mereka, yumiddunahum, membantu mereka, fima ya'unnu wa yatra'u lahum minal umur ad-diniyah wad dunyawiyah, untuk menyelesaikan, menghadapi perkara dari perkara agama, al-umur ad-diniyah, perkara duniawi ad-dunyawiyah, bima yashrahu sudurahum, malaikat datang untuk memberikan ilham kepada mereka, orang-orang yang istiqamah ketika sedang meninggal dunia, ketika dikuburnya, ketika bangkit dari kuburnya, diberikan ilham yang bisa membuka hatinya, ma yashrahu sudurahum, yaitu ilham, wa yadfa'u anhumul khawfa, dan bisa menolak, ilham malaikat itu menolak dari mereka orang-orang yang istiqamah tadi, menolak rasa takut, wal huzna, rasa sedih, bitariqil ilham, dengan jalan ilham. Nah, berarti ada ilham yang turun dari Allah melalui malaikat, disampaikan kepada orang yang beriman. Nah, orang menempuh tariqah sufi, menempuh tariqah studi tasawuf, mengamalkan tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah akan memunculkan ilham, inspirasi. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-karamat, memunculkan karamah, hasil menempuh tariqah, menempuh jalan tasawuf. Yang keempat adalah al-karamat, kemuliaan-kemuliaan. Bagaimana karamat? Al-Mizanul Adil Abdul Qadir Isa di dalam kitabnya halaman 310. Kalau tadi tentang ilham di kitab Al-Mizanul Adil halaman 309 juga sampai 310, kemudian Al-Karamah di halaman 310, beliau mendefinisikan karamah ialah amrun khariqun lil 'adah, sebuah perkara yang membedah kebiasaan, artinya di luar biasa. Artinya perkara karamah itu luar biasa. Yujrihillahu ta'ala ala yadis sanihin, yang karamah itu dialirkan Allah di tangan-tangan orang salih, biduni da'wan nubuwah, tanpa mendakwakan, tanpa mengakui kenabian, takriman wa ta'yidan, untuk memuliakan dan menguatkan, lakum, kepada orang-orang salih, walinya Allah, fi jihadihim, di dalam perjuangan mereka, linusrati dinillah, untuk menolong agama Allah. Jadi karamah diterima oleh para wali itu tujuannya para wali ini berjuang dengan karamah yang diberikan Allah kepada mereka untuk berjuang menolong agama Allah. Wa idharun liqudratillahi ta'ala, dan menunjukkan kepada publik akan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karamah biasanya dimudahkan oleh Allah melalui orang itu suluk, melalui orang itu bertariqah, mengamalkan tariqah yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana tentang karamah? Kalau karamahnya para wali yang disebut di Al-Quran jelas, Ashabul Kahfi, Al-Khadir, Uzair, itu jelas para walinya Allah. Luqman Al-Hakim, walinya Allah. Maryam, walinya Allah, jelas dalam Al-Quran. Di luar itu misalnya kewalian para sahabat jelas. Para sahabat itu banyak sekali karamahnya.
Nah, sekarang ini akan saya bahas data-data para wali yang saya ambil dari sebuah kitab yang biasa dipakai oleh mereka yang sensitif dengan tasawuf. Mereka yang anti dengan kitab-kitab tasawuf, saya baca dengan kitab mereka sendiri, yaitu Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Ini Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah, bidang tasawuf, jilid 11. Jilid 11 mengutip keajaiban-keajaiban walinya Allah di luar wali yang sahabat, di luar wali-wali yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan wali-wali ini yang disebutkan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 11 halaman 280, 281, 282 adalah para wali-wali Allah yang ada di literatur tasawuf. Maka jangan terburu-buru ya, sensitif kemudian menyesatkan tasawuf. Wali-wali yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa ini, sebetulnya wali-wali inilah yang menginspirasi, yang menjadi guru-guru besar di dalam kitab-kitab tasawuf. Bisa Anda baca dalam kitab Khilyatul Awliya, Fit wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, Qutul Qulub, karya Abu Talib Al-Makki, kemudian Ihya Ulumuddin, karya Al-Ghazali, Ar-Risalatul Kushairiyah, karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, dan kemudian Ar-Ri'ayah, karya Haris Al-Muhasibi, kemudian Al-Luma', ada kitab Tasawuf Al-Luma', ada kitab Tasawuf At-Ta'arruf li Madhhabit Tasawuf, dan ada lagi kitab Tasawuf Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin dan sebagainya. Ini kita baca. Ada kitab tasawuf yang lain saya pelajari, kemudian At-Tabaqatul Kubra karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Minanus Sughra, Al-Minanul Wusta, Al-Minanul Kubra karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, satu, karomahnya Hasan Al-Basri, ini di luar sahabat, yaitu Hasan Al-Basri pernah sembunyi dari kejaran penguasa zalim Hajjaj. Maka orang-orang Hajjaj ini mau menangkap Hasan Al-Basri yang sembunyi. 6 kali tidak bisa ketemu karena beliau berdoa dan tidak bisa dilihat oleh mereka yang mengejar, yang akan menangkap Hasan Al-Basri. Bahkan suatu ketika Hasan Al-Basri mendoakan buruk kepada salah satu orang yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah yang menyakiti beliau, didoakan buruk, fakharra mayyitan, maka orang itu jatuh meninggal dunia. Satu. Dua, karomahnya Silah bin Asyam, di luar sahabat, kudanya mati dalam keadaan perang. Nah, kemudian beliau berdoa kepada Allah, fa ahya lahu farasah, maka kudanya dihidupkan lagi oleh Allah. Ibnu Taimiyah yang mengatakan, wa da'allaha azza wa jalla fa ahya lahu farasah. Itu dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Maka dihidupkan lagi kudanya Silah bin Asyam yang mati, tapi Silah bin Asyam berdoa kepada Allah. Dua. Tiga, Sa'id bin Musayyab, itu di luar sahabat, yasma'ul adan min qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awqatas shalah. Sa'id bin Musayyab mendengar adzan
dari dalamnya kuburan Nabi Muhammad di waktu-waktu sholat. Masjid sedang kosong, tidak ada orang selain Sa'id bin Musayyab. Tapi Sa'id bin Musayyab diperdengarkan azan dari arah isi dalamnya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Bahkan Ibnu Taimiyah mengutip suatu karamah, orangnya tidak jelas, warajulun. Beliau mengatakan warajulun. Ini berarti beliau menerima. Ada informasi thariqah, ada informasi seorang wali yang walinya tidak jelas, tapi beliau menerima. Maka orang-orang yang anti thariqah, anti tasawuf, jangan terburu-buru ya kemudian dengan Ibnu Taimiyah saudara menghantam orang-orang sufi, memusyrikan, membid'ahkan, mendustakan. Jangan terburu-buru. Adakan lagi penelitian yang lebih detail ya. Penelitian yang lebih detail ya. Ibnu Taimiyah menceritakan ada seorang laki-laki yang punya keledai, kemudian keledainya meninggal dunia di tengah jalan. Maka dia berwudu, summa tawadda'a fa ahsana al-wudu, maka wudunya dilakukan dengan baik, wa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat sesudah wudu, wa da'a Allah Ta'ala, dan berdoa kepada Allah Ta'ala, fa ahya lahu khimarah, maka Allah menghidupkan untuknya keledainya yang meninggal dunia, dihidupkan lagi oleh Allah. 5. Karamah Uwais Al-Qarani. Jangan Al-Qarni ya. Saya lihat di dalam kitab Al-Ansab Lis-Sam'ini itu Qaran ya. Jadi Qaran, jadi Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ketika meninggal dunia, ditemukanlah di dalam baju-baju Uwais Al-Qarani itu kafan. Kafan-kafan. Yang kafan-kafan ini tidak ada sebelumnya. Jadi begitu Uwais Al-Qarani meninggal dunia, mendadak di tempat bajunya itu ada kafan-kafan. Dan wawajadu lahu qabran mahfuran, dan langsung ditemukan ada kuburan yang tergali, padahal tidak diketahui penggalinya. Ada kafan yang tersedia, tidak ada orang yang memberikan kafan. Mendadak ada kafan ajaib. Ada lubang kubur yang telah siap, padahal tidak ada yang menggali. Fihi lahdun fi sahrah, di dalam kubur itu ada liang lahat di sekitar batu yang besar. Akhirnya dimakamkan di situ, dikafani dengan kafan-kafan tersebut. 6. Karamah Amrun bin Uqbah bin Farqad. Ketika dia sholat fi syiddatil harri, di dalam panas yang luar biasa, yang dahsyat, maka fa'adullathu ghamamah, maka dia sholat dipayungi oleh awan mendung, khusus dirinya sendiri. Khusus dirinya sendiri, bukan yang lain. Amrun bin Uqbah bin Farqad sholat di cuaca yang sangat panas, dipayungi oleh awan mendung, dan dia sendiri. 7. Muttarif bin Abdullah bin Sikhir. Ini semua Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Muttarif bin Abdullah bin Sikhir. Idza dakhala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatuhu. Apabila beliau masuk rumahnya, wadah-wadah perabot rumah itu bersuara bertasbih. Bersuara bertasbih. Bahkan beliau sedang berjalan dengan sahabatnya fi dhulmatin, di dalam kegelapan, fa adha'a lahum tarafus saud, maka ujung atau tepi cambuknya itu menyala, menerangi, menjadi lampu, menyala menjadi lampu, menerangi Muttarif bin Abdullah bin Sikhir bersama temannya. Ini yang cerita Ibnu Taimiyah. 7. 8. Ketika Ahnaf bin Qais meninggal dunia, Ahnaf bin Qais meninggal dunia,
waqa'at qolan suatu rajulin fi qabrih, terjadi ada songkoknya seorang laki-laki jatuh masuk di kuburan Ahnaf bin Qais. Fa ahwa liya'khudhaha, maka laki-laki ini menjelujurkan tangannya untuk mengambil songkok yang jatuh dalam kuburan Ahnaf bin Qais. Apa yang dilihatnya? Fawajadal qabra qad fusiha lahu maddal basar, maka laki-laki ini melihat kuburannya Ahnaf bin Qais, melihat kuburannya Ahnaf bin Qais itu luas sekali, dilebarkan, diluaskan sepanjang pandangan mata. Luar biasa. Ini karomah di luar akal manusia. Dan Ibnu Taimiyah percaya. Dan Ibnu Taimiyah menceritakan semua ini. 8. 9. Ibrahim At-Taimi 1 bulan 2 bulan la yakulu syai'an, tidak makan apa-apa. Nah, ini jangan langsung kemudian cerita ini direspon dengan respon yang negatif bahwa ini orang menyiksa diri dan itu melanggar Ahlussunnah wal Jamaah, melaparkan diri, menyiksa diri. Bukan begitu. Ini orang sebetulnya mungkin tidak ada makanan, kemudian dengan sabarnya, dengan ridhonya tidak makan apa-apa, maka beliau keluar dari rumah untuk mengumpulkan makanan untuk menafkahi keluarga. Maka lewatlah beliau pada sebuah pasir yang merah. Famarra bisahlatin hamra, sahlatin hamra itu pasir merah. Fa akhadha minha, maka Ibrahim At-Taimi mengambil sebagian pasir merah itu. Summa raja'a ila ahlih, kemudian kembali pada keluarganya. Fafatahaha, kemudian membukanya pasir merah itu. Membuka pasir merah itu, faidha hiya khintatun hamra, maka terjadilah bukan pasir merah yang kelihatan, tetapi gandum merah. Luar biasa. Mendapatkan pasir merah, dibawa ke rumah, dibuka, isinya gandum merah, khintatun hamra. Maka sebagian gandum merah ini ditanam oleh Ibrahim At-Taimi dan keluarlah tangkai dari akal pangkal gandum merah ini sampai pada ranting-rantingnya, biji-biji yang bertumpuk-tumpuk tersusun-susun, yakni bisa untuk kelangsungan hidup. Luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 10. Ada 11 karomah nanti ini. 10 yaitu Ujbah al-Ghulam. Ujbah al-Ghulam ini minta kepada Allah, 1, sautan hasanan, minta punya suara yang bagus. Yang kedua, wadam'an ghaziran, minta derai air mata yang banyak. Yang ketiga, wa tu'aman min ghairi takalluf, minta makan yang tanpa memaksakan diri. Maka beliau itu kalau baca Quran langsung menangis dan airnya itu mengalir. Wa dumu'uhu jariyatun dahrah, mengalir sepanjang zaman hidupnya, mudah menangis. Dan minta makanan. Bagaimana? Wa kana ya'wi ila manzilihi, beliau bertempat di rumahnya, fayusibu fihi qutahu, pasti di dalam rumah itu ada makanan. Wala yadri min aina ya'tihi, dan tidak tahu dari mana datangnya makanan itu. Jelas ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini karomah. Dan Ibnu Taimiyah percaya dengan karomah seperti ini. Dan tokoh-tokoh ini ada di literatur tasawuf. Kemudian yang ke-11, Abdul Wahid bin Zaid mengalami al-falij, yaitu lumpuh separuh. Maka beliau memohon supaya kalau wudu, organ-organ yang lumpuh ini bisa normal. Maka Allah mengabulkan. Apabila Abdul Wahid bin Zaid ini sedang wudu,
maka fisiknya yang lumpuh separuh itu kembali normal. Summa ta'udu ba'dah, kemudian setelah wudu kembali lumpuh. Ini karomahnya Abdul Wahid bin Zaid. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah memberikan jalan menuju Allah di bawah bimbingan para mursyid, para pembimbing, para guru-guru sufi yang berhalungan ahli sunnah wal jamaah, yang tasawufnya itu tidak merusak akidah. Nah, ini karomah luar biasa. Nah, cuma karomah ini bermanfaat, ya, bermanfaat apabila untuk menolong agama, untuk ibadah, untuk berdakwah, itu karomah-karomah. Maka karomah ini bermanfaat untuk linusrati dinillah, untuk menolong agama Allah, wa idharan di qudratillah, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Mizanul Adil karya Abdul Qadir Isa mengatakan, mengutip dari pendapat Muhyiddin Ibnu Arabi, mengutip dari pendapat Ibnu Arabi bahwa karomah ini bisa menjadi bagian-bagian dari hawa nafsu, min jumlati ru'unatin nafsi, dari jumlah bagian-bagian keinginan-keinginan emosi hawa nafsu. Itu bisa terjadi. Ingin punya karomah tujuannya pamer, itu bisa terjadi. Maka karomah ini tidak disebut karomah illa kecuali idza kanat, apabila untuk linusrati din, menolong agama, au jalbi maslahah, atau mendatangkan kemaslahatan. Ini dikutip dari Al-Futuhatul Makkiyah, kitab Al-Futuhatul Makkiyah, sebuah kitab tasawuf yang berat karya Muhyiddin Ibnu Arabi, di jilid 3 halaman 678. Jilid 3 halaman 678. Wa amma sufiyatu fayadharuna biha, fayudhiruna boleh, fayadharuna boleh. Dan adapun orang-orang sufi tampak dengan karomahnya atau menampakkan karomahnya, fayadharuna atau fayudhiruna. Wahiyya indal akabir min ru'unatin nufus. Tetapi menurut orang-orang sufi yang level tinggi, itu karomah itu masih bisa, kalau tidak hati-hati, bisa terjadi, bisa itu semangat punya karomah bisa terjadi karena kepentingan hawa nafsu, ru'unatin nufus, yaitu bisa terjadi karena bagian-bagian dari nafsu. Illa ala haddi ma zakarnahu, kecuali atas batas yang aku sebutkan, yakni untuk menolong agama, untuk mendatangkan kemaslahatan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.